Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membaca surat Al-Fatihah dulu agar materi yang saya sampaikan dapat dipelajari dengan baik dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin. Oke, kali ini mata pelajarannya adalah praktikum lembaga. Oke, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini ada 4 poin, yaitu yang pertama menjelaskan pencatatan kewajiban untuk desa, yang kedua menerapkan pencatatan kewajiban untuk desa pada buku bank, yang ketiga menerapkan pencatatan kewajiban untuk desa pada buku kas umum, dan yang terakhir menerapkan pencatatan kewajiban untuk desa pada buku pembantu. Lalu di sini ada materi pembelajarannya. Yang pertama, pencatatan kewajiban untuk desa, yang kedua pada buku kas umum, yang ketiga buku bank, dan yang keempat buku pembantu. Pada subbab sebelumnya, kita telah mempelajari pencatatan kewajiban pada SKPD, dan sekarang untuk kali ini, pertemuan hari ini, kita akan mempelajari pencatatan kewajiban di desa. Ya, pencatatan kewajiban di desa berbeda dengan SKPD hal ini karena pencatatan keuangan desa menggunakan basis kas. Ya, basis kas ini, pada basis kas transaksi hanya dicatat jika memengaruhi kas, baik itu pengeluaran maupun penerimaan, sehingga pencatatan yang dilakukan bukan menggunakan jurnal umum, melainkan menggunakan ini buku kas umum, buku bank, juga buku pembantu. Di sini buku pembantunya ada dua, yaitu buku pembantu pajak dan buku pembantu pendapatan. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal ya. Nah, contoh soal ini kalian juga bisa lihat di buku pegangan kalian halaman 7. Di sini saya tuliskan di sini pada tanggal 5 Maret 2019 diterima pendapatan dari pengelolaan tanah kas desa sebesar 11 juta rupiah. Tidak termasuk PPN 10% dan hanya termasuk PPh pasal 4 ayat 2. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 adalah sebesar 10%. Bukti transaksinya adalah bukti kas masuk. Transaksi tersebut akan dicatat dalam buku kas umum, buku pembantu pendapatan, dan buku pajak karena adanya pemungutan pajak. Sebelum kita memasukkan angkanya ke dalam buku kas umum, buku pembantu pendapatan, juga buku pajak, kita harus menghitung terlebih dahulu. Nah, caranya adalah pertama mencari PPN-nya. PPN di sini tertulis tidak termasuk PPN 10%. Jadi angka di sini itu tidak termasuk PPN. Maka pembaginya adalah 110, bukan 100 atau persennya. Kalau harganya termasuk pajaknya, maka di sini 10 per 100. Berhubung ini tidak termasuk, maka pembaginya adalah 110, maka hasilnya 1 juta rupiah. Lalu yang kedua, kita harus mencari PPh pasal 4 ayat 2-nya dengan cara mengurangkan pendapatan yang ada di soal dengan PPN-nya, yaitu 11 juta dikurangkan dengan 1 juta. Dikali dengan 10% yang ada di sini. Nah, kenapa kok 10% bukan 10 per 100, Bu? Nah, ini kan termasuk. Jadi di sini langsung dibagi dengan 100. Tapi ketika tidak termasuk seperti PPN ini dibagi dengan 110. Maka hasilnya adalah 10 juta dari ini dikali 10% sama dengan 1 juta rupiah. Oke, selain mencari PPN dan PPh, kita juga harus mencari pendapatan bersihnya. Nah, cara menghitung pendapatan bersihnya ini dari pendapatan yang ada di soal dikurangkan dengan PPN dan PPh yang sudah kita cari. Nah, pendapatannya sebesar 11 juta rupiah dikurangkan dengan 1 juta rupiah PPN dan 1 juta rupiah PPh-nya. Hasilnya adalah pendapatan bersih sebesar 9 juta rupiah. Setelah kita mendapatkan PPN-nya, PPh juga pendapatan, itu saatnya kita memasukkan ke buku kas umum, buku pembantu pendapatan, juga buku pembantu pajak sesuai dengan perintahnya yang ada di soal. Nah, untuk yang pertama, tanggal 5 Maret 2019, uraiannya yang pertama adalah pendapatan asli desa, pengelolaan tanah kas desa. Pendapatan asli desanya itu pengelolaan tanah kas desa sebesar 9 juta. Dari pendapatan bersihnya 9 juta ini ditaruh ke saldo. Kemudian
Diterima juga PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 1 juta rupiah. Nah, kemudian ada terima PPN sebesar 1 juta rupiah. Ini cara mencari saldonya bagaimana? Nah, ini saldo ditambahkan dengan penerimaan, ya ini tanda tambah ya, tambahkan dengan penerimaan 1 juta, hasilnya adalah 10 juta rupiah. Jadi ke sini, 9 juta ditambah dengan 1 juta, hasilnya 10 juta rupiah. Lalu yang kedua juga sama, 10 juta ditambahkan dengan 1 juta, hasilnya adalah 11 juta rupiah. Hasil di sini sama dengan yang ada di soal. Kalian lihat lagi soalnya di buku kalian halaman 7. Nah, pendapatan dari pengelolaan tanah kas desa sebesar 11 juta, sama dengan yang di sini. Paham? Oke, kita lanjut ke buku pembantu pendapatan. Di sini yang dituliskan hanya transaksi pendapatan saja, yaitu pendapatan asli desa, pengelolaan tanah kas desa sebesar 9 juta rupiah. Langsung ditulis tanpa dihitung. Kemudian yang ketiga ada buku pembantu pajak. Di sini dituliskan pajak-pajaknya. Yang pertama untuk pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Di sini kan penerimaan, tapi untuk ketika pembantu pajaknya itu masuk ke pemotongan. Karena apa? Nah, dalam buku pembantu pajak, pemungutan PPh dan PPN dicatat di kolom pemotongan masing-masing sebesar 1 juta. Karena di situ kan langsung dipotong untuk dibayarkan ke pajaknya. Seperti itu. Oke. 1 juta rupiah ya untuk yang pemotongan PPh. Kemudian di sini juga ada pemotongan PPN 1 juta rupiah. Caranya untuk saldo 1 juta ditambahkan dengan 1 juta. Hasilnya adalah 2 juta rupiah. Silakan dipahami dulu. Lanjut ke contoh soal kedua, ada di halaman 8 di buku pegangan kalian, yaitu pada tanggal 10 Maret 2019, disetorkan PPh dan PPN yang dipungut atas penerimaan asli desa dari pengelolaan tanah kas desa tanggal 5 Maret 2019. Jadi dari soal yang tadi, itu disetorkan PPh dan PPN-nya. Bukti transaksi penyetoran pajak adalah bukti kas keluar dan surat setor pajak atau SSP. Transaksi ini dicatat ke buku kas umum dan buku pembantu pajak. Saya ingatkan di sini PPN-nya tadi 1 juta, PPh-nya juga 1 juta rupiah. Nah, ini untuk penyetoran PPh dan PPN-nya dimasukkan ke buku kas umum ya. Di sini PPN-nya saya tuliskan lagi agar kalian tidak lupa bahwa PPN-nya 1 juta, PPh-nya juga 1 juta. Nah, penulisannya untuk di buku kas umum setoran PPh pasal 4 ayat 2 dimasukkan ke pengeluaran sebesar 1 juta. Sehingga saldonya minus 1 juta atau dikurung. Kemudian untuk setoran PPN-nya juga 1 juta, maka saldonya 2 juta. Caranya juga ditambahkan sama. 1 juta di sini adalah 1 juta minus, ya 1 juta minus, maka jika ditambahkan dengan pengeluaran, maka dia juga minus, tapi minus 2 juta. Nah, seperti ini. Oke, untuk buku pembantu pajaknya, di sini ada penyetoran PPh pasal 4 ayat 2, masukkan ke penyetoran sebesar 1 juta. Penyetoran itu minus sebesar 1 juta. Kemudian penyetoran PPN-nya juga 1 juta, di sini minus juga sama seperti yang atas atau buku kas umum. Tinggal ditambahkan, jadi totalnya adalah minus 2 juta untuk buku kas umum dan buku pembantu pajaknya terhadap setoran PPN dan BPH-nya. Terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita membaca doa akhir majelis dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Oh ya, apabila masih ada yang kurang jelas, silakan bertanya melalui WA pribadi atau Google Classroom ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu.